Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3 semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Bu Eha akan menyampaikan materi masih di tema 1, yaitu subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian simak ya, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Simak baik-baik ya nak, tetap semangat, perhatikan dengan baik. Anak-anak, mari kita simak penjelasan subtema 2. Ringkasan materi tema 1 subtema 2 kelas 3 semester 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, PPKN. Anak-anak, kalian tahu gambar apa yo ini? Perhatikan gambarnya. Siapa yang tahu gambar tentang apa? Gambar yang kalian lihat itu tentang perubahan manusia, tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan manusia perubahannya adalah tinggi, berat, dan kekuatan. Perubahan tersebut merupakan contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berbeda dipengaruhi banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor lain dari orang tua. Biasanya makanan yang diperlukan, makanan yang sehat, makanan yang bergizi, juga kebiasaan olahraga yang rutin, dan faktor keturunan dari orang tua. Ya, berikutnya kalian perhatikan gambar ini. Coba gambar apa? Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai sesama makhluk hidup. Saling menghormati termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua disimbolkan rantai. Nah, coba perhatikan anak-anak, gambar apa ini? Gambar saling hidup rukun ya. Dengan saling menghormati, menghargai, dan menyayangi, maka akan tercipta persahabatan dan kerukunan. Sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup rukun merupakan pencerminan dari pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersimbolkan rantai. Kemudian, sebelum melakukan kegiatan dan sebelum tidur, hendaklah kita selalu berdoa ya. Setiap hendak melakukan aktivitas, kita harus selalu berdoa. Karena berdoa itu merupakan wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalian harus tahu manfaat berdoa, yaitu yang pertama,
Mensyukuri rahmat Tuhan merupakan wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, agar Tuhan menjaga kita. Yang ketiga, memohon agar besok pagi kita bangun dalam keadaan sehat. Dan yang keempat, memohon agar esok menjadi hari yang lebih baik. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi. Agama resmi yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Anak-anak, kalian harus tahu tempat-tempat ibadah umat Islam di mana? Di masjid ya, umat Kristen dan Protestan di gereja, umat Hindu di pura, Buddha di wihara, dan Konghucu di kelenteng biasanya ya. Nah, ini keanekaragaman agama. Keenam agama itu sekarang diakui di Indonesia ya, yang tadi Bu Ea sebutkan, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekarang materi kedua yaitu bahasa Indonesia. Tentang perkembangan manusia. Coba kalian perhatikan gambar ini. Dari mulai bayi tumbuh menjadi agak besar ya. Perkembangannya itu sejak ada di dalam kandungan ibu. Ketika kita lahir, kemudian setelah diberi makanan dan minuman ASI oleh ibu kalian, kita bisa merangkak. Setelah bisa merangkak, kita berkembang menjadi bisa bergerak. Kemudian menjadi bayi, anak-anak, menjadi anak remaja, jadi orang tua, kemudian menjadi lebih tua. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor makanan. Makanan yang diperlukan oleh tubuh kita adalah makanan yang bergizi. Makanan itu terdapat pada menu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu diantaranya ada nasi, roti, kentang, jagung. Itu merupakan makanan pokok. Orang Indonesia sebagian besar makanan pokoknya adalah nasi. Tapi ada juga di penduduk Madura kebanyakan makanan pokoknya jagung. Dan di Maluku makanan pokoknya sagu. Sama anak-anak, semua mengandung karbohidrat. Dan karbohidrat itu merupakan sumber zat tenaga. Kemudian makanan yang merupakan lauk pauk ya, setelah ada makanan pokok, kemudian lauk pauk. Lauk pauk itu bisa daging, bisa ikan, bisa telur, tahu, dan tempe. Makanan ini mengandung protein. Protein itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu protein nabati dan protein hewani. Tahu tempe termasuk protein nabati karena berasal dari tumbuhan. Sedangkan daging, ayam, ikan, telur itu merupakan protein hewani karena berasal dari hewan. Setelah lauk pauk, yang ketiga adalah sayur-sayuran. Ayo, siapa yang susah makan sayur ya? Kalian harus rajin makan sayur karena di dalam sayuran itu banyak mengandung vitamin, juga mengandung serat ya, kemudian mengandung kalsium. Kemudian yang keempat, jangan lupa juga kita harus makan buah-buahan. Pada buah dan sayuran itu banyak mengandung
vitamin ya. Tadi ada yang terlewat. Untuk vitamin pada sayuran yaitu pada wortel banyak mengandung vitamin A, yaitu vitamin A sangat dibutuhkan oleh kesehatan mata. Nah, pada buah banyak mengandung yang dibutuhkan tubuh kita adalah banyak mengandung vitamin C. Karena vitamin C itu merupakan vitamin yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang, kita harus memiliki kekebalan tubuh yang kuat sehingga tidak mudah terkena penyakit ya, karena dalam buah-buahan selain mengandung vitamin juga mengandung kalsium ya. Keempat tadi disebut makanan 4 sehat. Kemudian dari 4 sehat itu disempurnakan oleh susu sehingga menjadi 4 sehat 5 sempurna. Karena makanan yang sehat disempurnakan lagi. Jadi dalam satu hari minimal kalian minum susu 1 gelas, itu minimal ya. Lanjutkan sekarang. Pada tubuh yang kuat, sehat, selain makanan, faktor utama kita juga perlu olahraga ya. Nah, ini macam-macam olahraga ya, sesuai dengan hobi kalian. Silahkan, ada yang bersepeda, yang main sepak bola, main bulu tangkis. Tujuannya untuk agar badan kita tetap sehat. Jadi olahraga bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan, perkembangan sosial, dan kecerdasan. Untuk menjaga kesehatan tentu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu istirahat yang baik, yaitu dengan tidur ya. Tidur yang cukup. Dengan banyaknya kegiatan membuat tubuh kita lelah. Saat tubuh lelah, kita butuh istirahat. Istirahat yang baik adalah tidur. Tidur yang cukup sangat baik untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tubuh. Sebelum tidur, hendaknya mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Materi berikutnya adalah matematika. Pada kesempatan ini masih tetap di penjumlahan ya. Kalau kalian yang lalu sudah penjumlahan samping, sekarang penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Contohnya 1258 ditambah 2314. Anak-anak, kalian perhatikan caranya. Pada bilangan 1258, kita mulai menghitungnya itu angka yang terakhir. Angka terakhir itu merupakan satuan ya. Jadi satuannya dulu yang kita hitung. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, dari angka 12 itu yang merupakan satuan adalah angka 2. Kita tulis angka 2. Satunya kita simpan, di atasnya angka 5. Sekarang puluhan yang kita hitung. 1 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, kemudian 7 tidak ada sisa anak-anak, jadi langsung kita tulis 7.
Berikutnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi jumlahnya 1258 ditambah 2314 adalah 3572. Berikutnya ada contoh soal. Wisnu memiliki 2 keranjang berisi mangga. Keranjang pertama berisi 3255 buah mangga. Keranjang kedua berisi 2156 buah mangga. Berapakah jumlah mangga kedua keranjang tersebut? Ya, kita hitung dengan cara bersusun. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kita tulis satuannya 1. Simpan 1 puluhan di atas angka 5. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 11. Kita tulis lagi satuannya 1. Kita simpan ratusannya 1. 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jumlah buah mangga kedua keranjang itu adalah 5411. Berikutnya cara menghitung pengurangan dengan menggunakan sistem meminjam. Misalnya 4842 dikurangi 1123. 2 tentunya tidak bisa dikurangi 3. Maka 4 kita pinjam 1 menjadi 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 4 tadi tinggal 3, ya. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi 4842 dikurangi 1123 hasilnya 3719. Nah, ini anak-anak coba kalian latihan ya. Coba dihitung nanti di rumah. Berikutnya adalah SPDP pada subtema 2 ini tentang gerak tari. Sebelumnya, kalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan menari. Menari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam bentuk gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika. Ketika kita menari, kita bisa melakukan dengan gerakan kuat dan lemah. Gerakan kuat dan lemah dalam menari disebut dinamika gerak tari. Gerak kuat misalnya gerakan orang yang sedang mendorong meja. Sedangkan gerakan lemah misalnya gerakan daun yang jatuh dengan perlahan. Langkah-langkah berlatih dalam menari yaitu yang pertama, gerakan menari. Yang pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu kiri dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Yang kedua, turunkan kedua tangan perlahan sambil menggerakkan jari-jari menirukan air hujan turun.
Yang ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Kecepatan ngekliknya. Gerakan keempat, memutar pergelangan tangan perlahan-lahan. Gerakan yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan yang keenam, bertepuk tangan bisa bervariasi, misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan 10 jari. Ya, gimana anak-anak? Kalian semuanya sudah menyimak penjelasan dari Bu Eha tadi. Semoga nanti apa yang sudah Bu Eha jelaskan tadi dengan mudah dapat kalian mengerti, sehingga kalian dapat menjawab atau mengerjakan soal-soal latihan dengan baik. Jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.